Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin sebuah buku yang unik banget, karya salah satu penulis favorit kita semua, P.D. Baik. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kedengarannya aneh ya. Gimana ceritanya sebuah buku yang isinya ndak ada cerita, nggak ada alur yang jelas, malah laku keras? Justru disitulah letak keajaibannya. Dengerin deh judulnya, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Wah, itu langsung ngena banget kan? Ini bukan kalimat pembuka novel, tapi lebih kayak pengakuan, kayak curahan hati yang jujur banget. Nah, biar kita paham kenapa buku ini bisa begitu spesial, kita harus bongkar dulu formatnya yang emang ya nggak biasa. Biasanya kan, kalau kita baca novel, ada alur ceritanya, ada tokohnya, ada konflik. Nah, untuk buku ini, lupakan dulu semua itu. Buku ini tuh lebih mirip kayak buku harian yang dibuka untuk umum. Isinya, cuma kumpulan kutipan, refleksi singkat, celotukan-celotukan yang mungkin tadinya cuma tweet, bahkan potongan lirik lagu. Total 112 halaman, isinya cuma tumpahan emosi yang apa adanya. Jadi penasaran kan? Siapa sih sosok jenius di balik karya yang anti-mainstream ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama P.D. Baik. P.D. Baik atau yang akrab dipanggil Ayah itu bukan sekedar penulis. Dia ini seniman multitalenta, musisi, ilustrator, komikus, dosen, bahkan imam besar Depanas Dalam. Semua keahliannya ini nyampur jadi satu dan ngebentuk gaya dia yang khas. Tentu kita semua tahu kan gimana meledaknya trilogi Dylan yang fenomenal itu. Nah, kutipan ini nih yang rangkum filosofi dia. Buat dia, karya yang bagus itu bukan yang niru-niru, tapi yang bener-bener jujur dari dalam diri, yang otentik. Makanya, gaya nulis Ayah P.D. itu rasanya deket banget. Sederhana, ringan, kadang kocak. Tiba-tiba di kalimat berikutnya bisa dalam banget dan bikin kita mikir. Ide-ide yang berat jadi terasa gampang dicerna. Dan ini yang membawa kita ke jantung dari buku ini. Buku ini tuh bukan tentang cerita, tapi tentang sebuah perasaan. Jadi tujuan utama buku ini tuh sebenarnya simple. Dia kayak ngasih kita amunisi kata-kata. Ngasih kita keberanian buat ngomongin perasaan-perasaan rumit yang seringkali kita pendem sendiri dan bingung gimana cara ngungkapinnya. Pertanyaan bagus. P.D. Baik kayaknya tahu persis siapa yang dia tuju waktu nulis kumpulan perasaan ini. Buku ini tuh buat kamu yang lagi patah hati, buat kamu yang lagi kangen sama masa lalu, buat para pecinta kutipan-kutipan ngena. Intinya, buku ini buat siapa saja yang lagi berjuang di tengah ruwetnya dunia perasaan, cinta, dan kehilangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik sekaligus rumit. Gimana caranya buku yang isinya cuma perasaan acak-acakan begini diadaptasi jadi film? Coba bayangin lagi ya, bahan dasarnya itu kan abstrak banget. Isinya cuma perjalanan di dalam kepala seseorang, nggak ada urutannya. Nah, filmnya yang rilis tahun 2024 mau nggak mau harus punya cerita yang jelas biar bisa dinikmati. Makanya dibuatlah plot baru. Kisah cinta segitiga yang rumit, jauh lebih konkret, jauh lebih tradisional. Hasilnya, walaupun filmnya punya visual yang indah, banyak kritikus yang ngerasa ada yang kurang. Karakterisasinya dianggap dangkal, dan dinamika psikologis antar tokohnya nggak terasa sedalam di bukunya. Dan ini jadi contoh yang pas banget. Ternyata, kekuatan terbesar dari bukunya, yaitu sifatnya yang abstrak dan emosional, justru jadi tantangan terbesar pas mau dipindahin ke medium film. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya dampak dari pendekatan P.D. Baik yang super unik ini? Inilah yang bisa kita sebut sebagai efek P.D. Baik. Sebuah fenomena di mana cara bercerita yang jujur, to the point, dan nyambung sama perasaan kita ternyata bisa bikin orang, terutama generasi muda, jadi suka baca. Membaca jadi nggak terasa berat. Warisannya P.D. Baik itu penting banget. Dia membuktikan kalau karya sastra nggak harus kaku. Dia berhasil nyambungin sastra dengan kebutuhan pembaca modern yang pengen sesuatu yang langsung klik di hati. Dia bikin kegiatan membaca jadi lebih asyik dan gak nakutin. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di zaman dimana kita dibanjiri konten setiap detik, jangan-jangan cerita yang paling kuat, yang paling kita butuhkan, sebenarnya adalah cerita yang kita temukan di dalam diri kita sendiri? Biasanya kan kalau Anda membuka sebuah novel, ada semacam apa ya, janji tak tertulis antara Anda dan penulisnya kan? Betul, ada ekspektasi yang sudah sangat mengakar. Nah, iya,
Ekspektasi Anda pasti mengharapkan ada perkenalan tokoh utama, terus ada konflik yang perlahan memuncak. Dan pastinya ada penyelesaian masalah di babak akhir ya. Bener banget. Membaca novel itu ibaratnya kayak Anda naik wahana roller coaster yang jalurnya sudah terpetakan dengan sangat jelas. Anda tahu kapan harus berdebar, kapan harus merasa lega, tapi coba deh Anda bayangkan sebuah situasi yang sama sekali berbeda. Situasi seperti apa tuh? Jadi Anda pergi ke toko buku nih. Anda mengambil sebuah buku bersampul puitis dari rak, membawanya pulang, menyeduh kopi, terus bersiap untuk tenggelam dalam sebuah cerita. Namun ketika Anda membalik halaman pertamanya, Kosong. Anda dihadapkan pada kekosongan narasi. Maksudnya, sama sekali tidak ada alur cerita. Nggak ada bab 1, bab 2, dan nggak ada struktur yang kaku. Yang Anda temukan di lembar demi lembarnya, itu hanyalah curahan hati yang mentah. Oh wow. Ada puisi-puisi pendek, dan percakapan imajiner yang terasa sangat intim dengan karakter misterius yang cuma dipanggil dengan nama Nanti. Mengalami hal semacam itu pasti menjadi sebuah guncangan kognitif ya bagi pembaca, terutama yang terbiasa dengan fiksi konvensional. Iya, pasti bingung kan awalnya. Sangat. Itu adalah bentuk pembongkaran ekspektasi yang sangat radikal. Kita kan diajarkan sejak kecil bahwa sebuah cerita, agar bisa disebut cerita, ya harus punya struktur linier. Harus ada sebab dan akibat gitu ya. Persis. Ketika fondasi struktur itu dihilangkan secara paksa oleh si penulis, pembaca kayak dibiarkan sendirian di ruang hampa. Hanya berhadapan dengan emosi murni yang nggak punya konteks waktu atau tempat. Nah, itulah yang menjadi misi utama penelusuran kita pada sesi Deep Dive kali ini. Kita akan membedah anatomi dari sebuah anomali literatur ini. Sebuah buku eksentrik, aneh, tapi engkau bagaimana berhasil menjadi sangat fenomenal. Karya P.D. Bai. Betul sekali. Buku yang berjudul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Dan sumber-sumber yang menjadi pijakan kita hari ini, untuk Anda yang mendengarkan, bukan sekedar sinopsis sampul belakang ya. Ya, sumber kita cukup mendalam hari ini. Banget. Kita punya ulasan literatur, ada analisis gaya bahasa secara psikologis, sampai kritik terhadap adaptasi film layar lebarnya. Film yang mencoba mengubah renungan internal di kepala menjadi konflik fisik di layar. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum menyelami isi bukunya, kita harus masuk ke bagian pertama dulu. Memahami siapa sebenarnya sosok di balik karya eksentrik ini. Karena kita memang nggak bisa membedah buku ini tanpa memahami cara pandang penciptanya, kan? Iya. P.D. Bai ini, yang mungkin Anda kenal sebagai arsitek di balik sukses besar seri Dylan, punya cara yang sangat spesifik dalam mempresentasikan dirinya. Sangat unik. Pas saya baca profil biografinya dari sumber kita, rasanya tuh kayak baca naskah komedi surrealis. Dia secara sadar menolak label-label prestisius, nggak mau dipanggil sastrawan atau budayawan. Dia malah menyebut dirinya apa? Imigran dari surga. Iya, dia mendeskripsikan dirinya sebagai imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahnya di dalam tenda kamar pengantin. Luar biasa absurd ya. Nas dalam. Ini kan bikin kita sedikit skeptis ya. Apakah ini murni kegeniusan artistik atau cuma strategi marketing aja biar kelihatan beda? Menyebutnya sekadar strategi pemasaran mungkin terlalu menyederhanakan ya. Persona imigran dari surga ini sebenarnya punya fungsi psikologis yang krusial antara dia dan pembacanya. Fungsi psikologis gimana maksudnya? Itu adalah alat untuk meruntuhkan tembok arogansi intelektual. Dalam tradisi sastra, seringkali kan ada jarak tuh, ada hierarki antara penulis yang dianggap paham kehidupan dan pembaca yang posisinya harus belajar. Oh, saya paham. Jadi P.D. Bai menghancurkan podium itu. Betul, dia duduk di lantai yang sama dengan pembacanya. Dia seolah berkata, saya juga nggak tahu apa-apa tentang dunia ini, mari kita menertawakan kebingungan kita bareng-bareng. Dan dengan nada setenang itu, persona tanpa beban inilah yang akhirnya memungkinkan terlahirnya format buku yang menabrak aturan ini ya? Sangat menabrak aturan. Format 112 halamannya ini sangat revolusioner loh. Nggak ada upaya membangun semesta fiksi sama sekali. Isinya cuma kumpulan kutipan masa remaja, tweet, lirik lagu. Yang dirancang untuk dibaca secara kontemplatif, bukan linear. Di era konten digital yang serba cepat ini, format seperti ini justru memberikan dampak emosional yang langsung. Analogi saya begini, membaca buku ini tuh nggak kayak naik kereta ekspres yang stasiun tujuannya jelas. Oke, terus ibaratnya seperti apa? Ibaratnya Anda duduk sendirian di bangku taman kota pada sore hari. Anda ngeliatin orang berlalu lalang, sambil membaca catatan kecil di ponsel Anda sendiri.
catatan tentang perasaan Anda yang paling jujur, yang mungkin sedikit memalukan. Itu analogi yang sangat pas. Anda ditarik masuk ke dalam pikiran Anda sendiri. Ya, Anda nggak berpindah tempat secara fisik, tapi emosional Anda diseret berkelana jauh. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, mengapa penulis merancang bukunya seperti coretan acak, jawabannya adalah karena ketidakadaan alur ini disengaja agar fokus pembaca tertuju pada satu hal, Yaitu? keberanian. Keberanian. Menulis tanpa alur itu sebuah keberanian. Ya, karena ini dikategorikan di bawah filosofi kehidupan. Pesan utamanya bukanlah sekedar sentimen romantis murahan. Ini tentang keberanian untuk secara aktif mengekspresikan dan mengaktualisasikan perasaan Anda. Masuk akal. Karena kalau ada plot itu sering jadi semacam selimut pelimbung kan? Betul sekali. Plot itu beban kognitif yang mengalihkan perhatian pembaca dari emosi aslinya. Ketika selimut itu ditarik paksa, Anda dihadapkan pada emosi yang benar-benar telanjang. Ini adalah mikrokosmos dari aktualisasi diri manusia. Dan itu bikin asal-usul judul buku ini terdengar sangat memukul ya. Pas saya baca kutipan kunci dari judul ini, rasanya ngena banget. Coba dibacakan kutipannya. Oke, ini dia tulis begini. Hidup ini terlalu banyak kamu. Itu adalah kenyataan yang harus aku terima dari mencintaimu. Wow, frasa kenyataan yang harus aku terima itu benar-benar jadi titik tumpunya. Iya kan? Coba Anda renungkan, cinta itu seringkali bukan tentang bahagia bersama. Bukan tentang berjalan di bawah matahari terbenam ya. Boro-boro, cinta itu tentang menerima realitas bahwa kehadiran seseorang udah memenuhi seluruh isi kepala kita, menjajah pikiran kita. Dan buku ini seolah didesain sebagai alat praktis bagi mereka yang kesulitan. Mereka yang gagal move on atau menderita karena cinta. Buku ini nggak nawarin solusi ajaib kan? Sama sekali tidak. Ia hanya memvalidasi kekacauan itu. Mengonfirmasi bahwa perasaan hancur dan rindu yang nggak logis itu sangat valid. Tapi tunggu dulu. Ngomongin filosofi, aktualisasi diri, kepasrahan emosional, ini terdengar sangat berat loh. Memang berat kalau dibahas dalam ranah eksistensialisme akademis. Nah, makanya pertanyaannya, bagaimana PD Break bisa bikin ini jadi mudah dicerna sama anak muda? Disinilah bagian yang sangat menarik. Dia menggunakan ritme bahasa dan humor. Gaya tulisan dia yang ringan dan sederhana itu ya? Betul, tapi jangan salah, strukturnya seringkali berbelit-belit dan penuh candaan khas budaya Sunda. Iya, tulisannya itu sering terasa konyol di awal, kayak orang lagi melantur di warung kopi. Tapi pas pertahanan logika kita turun karena mau ketawa, tiba-tiba dia menusuk secara eksistensial. Punya contoh kutipannya? Ada dong, saya punya 2 kutipan ekstra yang membuktikan ini. Kutipan pertama, bukan Tuhan yang harus kau cari, tetapi jawaban mengapa kamu bodoh mencari yang sudah bersamamu. Itu menyentuh spiritualitas dan kesadaran diri yang sangat dalam. Banget. Dan yang kedua ini nih, di sekolah mendapat pelajaran dulu, baru ujian. Kalau di kehidupan, ujian dulu, baru mendapat pelajaran. Realitas brutal kehidupan dibungkus dengan analogi ruang kelas yang sangat lugu. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Bukankah ini berarti kita seringkali terlalu memikirkan hal-hal teknis semacam overthinking saat mencoba mengekspresikan diri? Padahal kejujuran yang sedikit ngaco justru terasa jauh lebih otentik. Speedy Bike ini adalah penawarnya. Padahal dia belajar dari sastrawan klasik kan? Iya, sumber kita mencatat dia terinspirasi dari sastrawan seperti W.S. Rendra dan Hamka. Tapi nasihat dia buat penulis pemula malah terdengar seperti pemberontakan. Dia bilang apa tuh? Dia bilang, menulis saja dulu seenaknya. Ngaco aja dulu nggak apa-apa, baru diedit. Keaslian emosi lebih penting. Dan inilah yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai efek PD Baik ya. Sebuah efek yang sukses menurunkan hambatan orang untuk membaca karya sastra. Sangat sukses. Dia mendemokratisasi pengalaman membaca bagi generasi muda. Tapi, setiap ada karya yang sukses, industri pasti akan bergerak. Ketika karya internal tanpa alur ini jadi super populer, industri hiburan mencoba melakukan hal yang paling sulit. Memfilmkannya. Tepat, memfilmkannya ke layar lebar. Di bulan November 2024, MVP Pictures merilis film adaptasinya. Sutradaranya Kunz Agus ya? Betul. Dan skenarionya turut ditulis oleh PD Baik sendiri. Tapi karena bukunya nggak punya alur sama sekali, mereka terpaksa harus menciptakan konflik baru dong. Sebuah paradoks ya, memaksakan narasi pada karya non-naratif. Iya, akhirnya dibikinlah Cinta Segitiga.
Ada Sadali si pelukis idealis. Ada tunangannya, Arnaza, terus muncul Merah, pemilik kos yang lebih tua, yang jadi sumber inspirasinya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bisakah renungan internal diubah menjadi konflik eksternal tanpa kehilangan esensinya? Kalau dari tinjauan kritis yang kita dapatkan, jawabannya agak kurang menggembirakan ya. Iya, dari ulasan-ulasan seperti di Mufrek dan Cinekrip, kita bisa melihat kritik yang cukup seimbang tapi tajam. Visualnya memang sangat indah. Sinematografinya dapat banget ya. Betul, tapi film ini dikritik memiliki karakterisasi yang tidak merata dan kehilangan kedalaman psikologis dari buku aslinya. Ini ibaratnya buku aslinya itu adalah sebuah cermin raksasa. Anda bisa melihat perasaan dan trauma Anda sendiri di sana. Sedangkan filmnya, Filmnya memaksa Anda untuk melihat orang lain bertengkar di dalam cermin tersebut. Sadali dan Merah yang bertengkar, bukan Anda yang berefleksi. analogi yang sangat tajam, memaksakan struktur plot 3 babak pada karya yang DNA-nya tidak memiliki narasi, memang seringkali menghasilkan penyederhanaan yang berlebihan. Wujud abstrak nanti yang bisa diinterpretasikan bebas oleh pembaca, tiba-tiba dikonkretkan menjadi sosok fisik di layar. Sihir personalnya jadi hilang. Koneksi magisnya seketika terputus ya. Lalu, apa kesimpulan nilai utama yang bisa kita ambil dari keseluruhan deep dive kita ini? Intinya, buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu adalah karya yang membebaskan. Buku ini mengajarkan bahwa dalam urusan cinta dan kehilangan, tidak selalu ada solusi konkret. Nggak harus selalu ada akhirnya yang memuaskan ya. Sama sekali tidak. Buku ini mengajak Anda untuk sekedar merasakan, membiarkan emosi itu mengendap tanpa perlu buru-buru memahaminya. Karena ya emang kehidupan emosional kita ini seringkali acak-acakan dan nggak masuk akal. Pikiran kita melompat ke sana kemari, dan Anda tahu, nggak apa-apa kok untuk merangkul kekacauan tersebut. Menerima ketidakpastian itu adalah bagian dari menjadi manusia. Betul sekali. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, ada satu pemikiran tajam yang ingin saya lemparkan untuk Anda renungkan. Saat Anda kembali melanjutkan aktivitas nanti, coba tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Silakan. Pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan rasa frustrasi terbesar kita dalam hidup atau cinta muncul karena kita terus-menerus memaksakan sebuah alur cerita yang masuk akal pada perasaan kita? Padahal, mungkin saja emosi kita sebenarnya hanya butuh diakui eksistensinya, layaknya kumpulan kutipan acak dalam sebuah buku tebal yang sama sekali tidak membutuhkan bab penutup.